pagi. Selamat pagi. Maaf mengganggu pagi-pagi. Apa kabar Ibu? Baik. Iya. Ibu, saya mau tanya sedikit boleh? Ya, bisa. Kita duduk di Silakan. sini ya. Ibu, makasih banyak. Iya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Saya ini kebetulan dalam proses pendidikan berpenggerak di tahun 10. Jadi ada hal-hal yang perlu saya dapatkan informasi dari Ibu sebagai pimpinan. Jadi hari ini saya mau tanya-tanya sedikit Ibu tentang bagaimana Ibu punya aktivitas keseharian di sekolah ini, khususnya dalam menangani kasus-kasus etika yang ada di sekolah ini. Kira-kira Ibu selama ini ada kasus-kasus yang terjadi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya Ibu? Mungkin pertama saya pendekatan dengan siswa, bahkan mungkin guru-guru. Untuk saya melakukan semua itu, kemudian menanyakan sebab akibat permasalahan yang ada. Kemudian secara pribadi saya memberikan nasihat atau pemahaman agar bisa diingat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke Ibu, baru kalau begitu selama dalam pengambilan keputusan ini, kasus-kasus mana saja yang melibatkan dua kepentingan yang sama yang mengandung dan kewajiban pengambilan keputusan yang saya lakukan, pertama-tama saya harus fokus kepada hak murid, yaitu belajar dan menggapai masa depan siswa tersebut, dan semua yang kami lakukan itu untuk kepentingan anak. Oh iya, baik Ibu ya. Jadi adakah dia punya langkah-langkah prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin untuk pengambilan keputusan? Yang pertama yang saya pakai untuk dapat mengatasi hal-hal yang terjadi di sekolah sini, mungkin pola pikir dari setiap orang tidak sama ya. Ya, Jadi sama. kita dulu Ya, sehingga pendekatan kekeluargaan antara saya dengan yang mungkin punya masalah, serta ketegasan akan aturan sekolah yang harus menjadi komitmen bersama untuk dipatuhi. Iya, jadi walaupun dia keluarga tapi dia harus tahu bahwa Ibu di sini punya pemimpin, kita punya aturan. Ya, baik Ibu. Terus kira-kira selama ini hal-hal apa saja yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang sekarang Ibu sudah alami? Jadi di situ mungkin saya harus menentukan titik permasalahan dan memutuskan yang sebenarnya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Baru saya bisa Karena tidak mungkin sepihak. Iya, betul sekali. baik. Kemudian kira-kira ada tidak tantangan Ibu selama dalam pengambilan keputusan ini? Ada tantangan. Tetapi mungkin saya minta pertolongan juga dari Tuhan supaya mungkin membuat saya kuat untuk mengambil keputusan. Ya, baik Ibu ya. Kemudian adakah ketika dalam dilema kasus yang dialami di sekolah ini, entah dari guru ataupun siswa, Ibu membuat agenda atau jadwal tidak untuk bagaimana proses penyelesaian? Memang saya harus buat Agenda Ibu. Jadi saya harus tulis misalnya apa, hari apa, tanggal berapa, saya harus tulis. Saya bisa tahu bahwa
sekolah sini masalah yang ini saya harus buat seperti apa. Iya, supaya mungkin jadi patokan buat masalah mungkin tidak minta-minta Iya, ke depan pada jadi ada ibu seperti bisa ini. mungkin dari situ ibu buat begitu supaya orang yang punya masalah pun punya waktu betul khusus sesuai dengan jadwal itu biar datang sama-sama bisa diselesaikan itu ya. Iya. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam hal seperti itu? Mungkin semacam karena mungkin saya tidak bisa ambil keputusan itu sendiri, saya minta pendapat dari teman-teman guru yang sudah berpengalaman di sini. Iya. Mungkin masukannya bagaimana Iya, untuk dan saya. mungkin juga ibu ada mungkin dengan gugus ibu bisa konsul ke sana kira-kira pantas tidak keputusan ini. Betul sekali karena kalau mau ambil sendiri kalau memang itu yang sangat mendesak harus ada orang lain juga yang memantau itu kita tahu bahwa punya keputusan lain dan lain-lain. Oke, lalu ibu kira-kira dari semua yang sudah ibu alami tentang bagaimana mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi, apakah di hal tersebut apa yang ibu mau petik dari semua yang sudah pernah ibu alami seperti itu? Itu juga menjadi suatu pengalaman untuk diri saya sendiri, bahkan mungkin ke depan saya mungkin memahami untuk masalah-masalah yang akan terjadi dalam hubungan sekolah ini, bahkan juga memahami guru-guru yang ada di sini punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Oke, ibu baik. Luar biasa sekali ya ibu punya cerita tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah ini. Kami berharap mudah-mudahan ibu terus ke depan sekolah semakin lebih baik lagi dan anak-anak dalam berbagai macam persoalan bisa ditangani sehingga semua yang sampai pada saat terakhir indah pada waktu. Terima kasih ibu ya. Terima kasih banyak ibu. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Baik ibu, saya mohon pamit ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ibu selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu ada sibuk kan? Tidak. Malah ibu saya ganggu Iya, sedikit. tidak apa-apa. Sebagaimana ibu tahu bahwa saya dari sekolah ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya puji Tuhan kita sudah ada di tahap akhir dan ini ada tugas yang memang saya harus sharing dengan ibu. Iya, silakan. Terkhususnya terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus etika yang ada di kita di sekolah. Saya boleh bertanya ya ibu ya, ada beberapa hal yang mungkin saya juga tidak tahu, siapa tahu ini menjadi pengalaman buat kita ke depan. Ibu yang pertama itu ketika ada masalah di sekolah, kira-kira bagaimana cara ibu mengidentifikasi masalah-masalah itu? Baik, terima kasih. Ini masalah yang terjadi di sekolah ini sebenarnya banyak. Kalau identifikasi itu, kalau ada masalah, saya tahu itu dari guru. Jadi kalau dari siswa, misalnya ada masalah dari siswa, ya siswa dibawa oleh guru BK. Guru BK itu catat baik, ditanya masalahnya seperti apa. Kalau misalnya harus dipanggil orang tua, itu mereka panggil, mereka sudah selesaikan dulu. Kalau misalnya kalau itu mungkin harus ada saya juga masuk dalam kebijakan dalam keputusan, ya mereka bawa ke saya. Jadi untuk ini ya berjalan baik. Oke ibu, terus ketika dalam proses pengambilan keputusan kan ada seringkali dua kasus yang sama-sama mempunyai titik yang benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kira-kira bagaimana ibu caranya dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti itu? Baik, jadi kalau misalnya mengambil keputusan itu saya harus seperti apa nih, ya itu bijaksana gitu. Karena siswa juga kita harus kenal, guru juga kita harus kenal.
Jadi kalau ada dua hal yang harus kita ambil, yaitu harus bijaksana itu. Terus masalahnya seperti apa? Kalau misalnya harus panggil orang tua ya, kita harus selesaikan. Kalau orang tua menerima baik, terima kasih. Dan itu juga kembali ke guru-guru juga, kalau ada masalah kita selesaikan baik. Supaya artinya nih kepentingan itu, karena kalau ke siswa ada yang lain di belakang siswa itu orang tua. Iya. Jadi harus ambil keputusan itu. Iya, harus bijaksana Ibu. Iya betul. Dan selama ini yang saya lihat memang begitu Ibu toh. Jadi ketika entah ini keluarga atau ini dari pihak mana, tetap kita panggil dan diputuskan secara bijaksana. Kemudian dari setiap hal itu, adakah Ibu punya langkah-langkah atau prosedur selain dari yang tadi Ibu sampaikan itu dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkah ya, kalau ada masalah yang terjadi ya pasti sekitar kita ya, kita harus dari guru bimbingannya. Iya, guru BK Guru ya. BK-nya. Guru BK-nya sudah baik semua orientasi ya. Kalau ya harus seperti ini, kalau memang itu berat ya harus ke saya. Iya. Keputusan saya. Kalau memang itu ya kita harus ke pengawas. Iya. Pengawas datang juga bagaimana nih kita selesaikan. Kalau memang itu harus ke komite, kita panggil lagi komite. Jadi kerjasama baik yang selama ini. Jadi artinya bahwa perwakilan dari komite itu adalah orang tua. Iya. Memang semua orang tua datang ya kita harus bicara. Oke, baik Ibu. Iya, betul sekali. Jadi selama ini itu sudah yang saya dan Ibu serta teman-teman kita di sini alami, dan itu betul sekali dijalankan secara baik. Kemudian Ibu, dari semua itu adakah yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk efektif itu saya lihat dari karena kita ini karena satuan, ada organisasi, jadi ada tata tertib. Itu saya lihat ketika tata tertib yang kita susun ini terhadap siswa itu sudah ada. Terus kesepakatan dari kesepakatan terhadap guru ini juga sudah ada. Sudah ada kesepakatan. Jadi saya lihat itu efektif sekali, karena kalau ada hal masalah yang terjadi, kita lihat tata tertib harus sampai keputusan, karena tata tertib itu keputusan bersama. Jadi kalau ke guru juga ini ada kesepakatan bersama, sehingga itu yang menolong efektif sampai hari ini berjalan dengan baik. Kemudian Ibu, selama ini kan banyak sekali kasus-kasus yang Ibu tangani, banyak sekali ya yang dapat kita lihat secara bersama. Adakah tantangan dalam pengambilan keputusan itu Kak Ibu? Kalau tantangan itu pasti ada. Yang selama ini saya alami mengambil keputusan itu ya ada yang sesuai, ada yang mau seperti ini, ada yang tidak seperti ini tapi harus bijaksana. Oke, kalau begitu mari kita rapat bersama, ambil keputusan bersama dengan masalah ini. Jadi untuk kerjasama semua ini biasa kita atur berjalannya ini masalah, mari kita rapat sama-sama supaya kita mengambil keputusan bersama. Oke Ibu. Kemudian ketika tantangan itu Ibu bisa atasi secara baik, adakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus? Ketika kasus-kasus itu ada, ataukah Ibu menyediakan tempat khusus untuk bagaimana jadwal atau apa yang harus menjadi prosedur dalam penyelesaian kasus? Kalau untuk jadwal, saya kira kalau masalah itu tetap selalu ada. Mungkin setiap hari juga ada. Kita tidak bisa jadwal, tapi itu kita harus hadapi, harus menyelesaikan. Jadi kalau untuk tantangan-tantangan ini, ya kita harus, ya itu kembali lagi bersama-sama, kolaborasi bersama, supaya bisa kita lihat dari kesepakatan bersama itu menyelesaikan masalah. Jadi kalau tadi dikatakan apa jadwal ya, biasa di 1 bulan kita harus rapat. Jadi awalnya seperti apa jalannya. Sudah sebulan ini ada masalah yang terjadi ya, kita cari sama-sama. Ada masalah siswa, guru tidak masuk atau seperti apa, kita bicara sama apa masalahnya. Kita mencoba bersama kebaikan pendidikan. Iya, oke. Berarti itu untuk masalah kasus kita tidak buat jadwal, tapi kalau dalam prosedur yang saat ini, kalau misalnya ada masalah diselesaikan pertahap sesuai yang tadi Ibu dari awal bilang, ada guru BK, ada wali kelas, baru nanti dibuat misalnya surat panggilan kalau itu perlu, dan ada punya waktu khusus untuk sama-sama penyelesaiannya Ibu ya. Oke, yang berikut Ibu, kira-kira yang selama ini dalam pengambilan keputusan
adakah faktor yang selama ini mempermudah ibu atau ada orang lain yang mempermudah ibu untuk membantu penyelesaian masalah yang ada? Iya, terima kasih. Kalau kasus ini banyak, dan kalau mau bilang ada orang yang membantu, ya ini ada, kita ini ada kebersamaan kita. Jadi kalau ada wakil-wakil itu ada, saya sudah percaya mereka. Ini sudah bisa membantu juga wali-wali kelas. Iya, Wakasek, Iya, wali kelas. Wakasek, gitu. Artinya mau kedekat ke siswa ya itu wali kelas. Iya. Juga guru-guru. Jadi kalau mau menyampaikan ada seseorang ya, ini sudah menyuruh orang semuanya yang bisa membantu untuk menyelesaikan. Jadi itu kerjasama itu kembali lagi. Iya. Jadi faktor itu adalah kebersamaan, kolaborasi bersama. Seseorang itu bukan seseorang tapi persekutuan kelompok kita di sekolah ini, ya betul Ibu. Lalu yang terakhir, dari semua pengalaman yang Ibu rasakan, kira-kira apa yang dapat Ibu petik untuk dalam proses pengambilan keputusan selama ini? Iya, baik. Kalau untuk mengambil hikmah dari semua, saya harus bijaksana untuk mengambil keputusan dan beri waktu. Jadi, misalnya masalah ini sudah terjadi, tidak bisa langsung cepat. Harus ambil waktu yang baik, mengatur yang baik. Jadi itu secara bijaksana karena mengambil keputusan untuk banyak orang. Iya. Nah, itu harus bijaksana itu. Kita tanya dulu masukan-masukan semua baik, dari guru baik, kita panggil orang tua seperti apa masukannya. Jadi untuk selama ini berjalan dengan baik sampai Oke, baik Ibu. Mantap sekali, dan itu yang sudah juga saya lihat di sekolah ini. Semoga ke depan kita punya sekolah yang lebih baik lagi, dan semua yang Ibu bilang ini ada kan pasti dalam catatan-catatan buku jurnal Ibu secara pribadi, dan itulah yang nanti bisa dipetik untuk ke depan kalau ada masalah yang sama, ada pernah kasus ini kita bisa selesaikan cara kayak begini. Baik Ibu, terima kasih pengalaman yang luar biasa saya dapat hari ini juga. Semoga ke depan semua akan berjalan lebih baik, kita semua sama-sama memperjuangkan masa depan. Ya, semangat. Terima kasih Ibu. Oke Bapak, selamat siang. Selamat siang. Maaf mengganggu Bapak waktu siang nih. Terima kasih. Bapak, saya Listra Liasa. Saya di PKN dari SMP Negeri 3. Iya Bapak, minta waktu sebentar. Kebetulan kita ini sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ada salah satu tugas untuk bagaimana kita calon-calon guru penggerak ini bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk bagaimana kita melihat kinerja kepala sekolah yang juga akan menjadi masukan atau pelajaran buat kami ke depan terkait dengan bagaimana menangani masalah-masalah etika dan moral di sekolah dalam pengambilan keputusan. Moral ya? Ya. Jadi Bapak, kira-kira selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan etika moral di sekolah ini? Baik itu dari masalah guru atau siswa, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Ya, yang pertama itu cari tahu dulu pokok masalahnya Pak. Yang kedua ada pendekatan, tapi karena kita di sekolah ini sudah ada bagian-bagian yang menanganinya. Umumnya penanganan itu melalui bagian itu. Setelah ada jawaban ke saya laporan ke saya, baru saya akan selesaikan itu tadi. Kembali dari awal, pertama cek masalahnya kenapa dan lain-lain, dan kemudian keputusan yang harus. Berarti dalam menangani atau mengidentifikasi masalah itu ada kerjasama yang baik dari Bapak punya bawahan-bawahan yang sudah dipercayakan, dan tentu pasti di sekolah ini punya kesepakatan ya, punya peraturan, ya. Tata tertib. Iya. Berdasarkan tata tertib itu. Baik Pak. Terkait dengan itu, ini dibutuhkan bagaimana dalam pengambilan keputusan. Kira-kira adakah keputusan yang diambil itu betul-betul diambil secara bijak atau tidak
misalnya ada masalah yang sama-sama mempunyai kepentingan yang sama dalam proses masalah yang dihadapi? Kalau secara kepentingan dalam sama-sama kepentingan, tapi kita kan utamakan yang lebih penting kan. Iya. Jadi penting satu yang penting yang pertama. Yang kedua, semua masalah di sekolah ini kita selalu berembuk dengan semua guru. Tadi saya Suara, sebutkan, ya. saya sebutkan tadi guru berkait ya, Iya. guru agama, guru PKN, guru BK, wali kelas, dan semua guru yang mungkin mengetahui tentang masalah ini. Berarti dari penjelasan Bapak itu juga merupakan langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak lakukan selama ini. Kemudian kira-kira Bapak dalam pengambilan keputusan apa saja yang selama ini membuat Bapak melakukannya dan yang mana yang paling efektif? Misalnya masalah-masalah yang ada, terus dari langkah-langkah tadi, kemudian Bapak menganggap yang dalam pengambilan keputusan yang paling efektif yang dijalankan itu apa saja? Ya, putusan efektif itu putusan yang tidak memberatkan, tidak berat sebelah. Iya, Putusan yang tidak ada pihak sebelah. yang dirugikan, Iya. Pak. Tidak, putusan itu tidak pro ke siapa-siapa, tidak Iya. pro ke kebenaran. Berarti kolaborasi Iya. dan musyawarah untuk Musyawarah. mendapat mufakat. Betul. Iya, Pak. Putusan Kemudian Bapak kira-kira adakah tantangan dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus yang dialami terkait etika moral? ada selama saja, ini? ada saja, tapi tidak seperti yang kita tidak mendapat apa ya, tidak mendapat dukungan yang sebaik yang kita ambil. Dan keputusan yang kita ambil itu selalu keputusan yang terbaik. Iya. Artinya tantangannya hampir tidak ada ketika kita memutuskan, karena keputusan kita itu ini kan kemanusiaan. Jadi menyenangkan semua Iya, orang dalam tujuannya menyenangkan dan semua orang. pastinya menjunjung nilai-nilai keadilan. Iya. Iya. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanganan kasus-kasus yang terkait dengan etika moral di sekolah ini, tentu apakah ada yang mendampingi Bapak ataukah Bapak secara pribadi dalam proses penyelesaian itu? Kalau mendampingi ya teman-teman guru yang tadi yang saya sebutkan, Iya. kami sama-sama yang harus duduk berembuk ini Iya. saling berapa Iya. masalah itu. Pernahkah tidak Bapak dalam proses penanganan masalah ada pihak luar yang membantu penyelesaian, misalnya sampai tingkat ke kepolisian atau apa gitu? Sampai sudah 10 tahun itu saja, profesor saya bilang tadi belum pernah Luar biasa. sampai ke polisi. Ya. Iya, berarti luar biasa ya Bapak ya. Nah inilah yang bisa dapat saya simpulkan bahwa memang dalam prosedur Bapak punya cara mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan sampai pada tahap akhir memang dilaksanakan dengan satu cara, yaitu kolaborasi, musyawarah, mendapatkan mufakat untuk sama-sama menjadi nilai-nilai keadilan dengan tidak merugikan siapa-siapa. Oleh karena itu Bapak, apa yang bisa dapat Bapak ambil dari semua yang pernah Bapak alami seperti ini sebagai salah satu pembelajaran? Yang pertama itu informasi yang kita dan segala sesuatu yang kita kerjakan di sekolah ini. Menelaah informasi itu dulu, iya. Misalnya, Terbuka, saya ya. contoh informasi terbuka. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi itu ya diri saya jadi contoh kecil, tapi misalnya ada sesuatu dengan siswa, kita komunikasi dengan orang tuanya, Iya. kita panggil berulang-ulang, datang, dan ketika ada sesuatu terjadi tidak bermasalah karena orang tua sudah tahu. Iya. Ada apa-apa di sekolah kita panggil, kita bersatukan. Saya sebagai kepala sekolah misalnya Ibu Rida bermasalah yang teman lain ini, Iya. Ibu Rida kasih tahu saya, sana juga datang lapor, saya mengambil. Jadi Bu Rida lapor tidak begitu saja saya dengar dan saya ambil. Iya, jadi tidak mendengar sepihak. Iya. Berarti dalam prosedur itu Bapak membuat semacam jurnal atau catatan sehingga nanti kalau misalnya ada masalah yang serupa, oh saya pernah punya ini sebagai jurnal pribadi bahwa oh iya saya pernah menangani kasus-kasus yang seperti ini ya Pak. Iya. Oh. Catatan itu ada saja untuk kepala sekolah. Iya, Setiap iya. hari. Iya. Lebih cintai lagi lah. Ini sampai terlambat, saya catat jam datanya berapa,
Iya. Semua ngurus ini. Mantap lah kalau begitu. Baik Bapak, itu saja yang bisa saya tanyakan dan terima kasih untuk informasi. Semoga ini menjadi bekal buat saya ke depan nanti dalam Kalau sudah jadi kepala proses sekolah. pembangunan. Ya, Yang kalau pertama sudah sekali jadi. tuh bicara tenang ya. Santai. Oke. Itu beliau jadi tidak pernah takut saya tuh. Tapi Bapak ya, terima kasih banyak Bapak sudah bantu kita semua. Tuhan berkati Bapak, sehat selalu. Iya.